Selamat datang di Studio 89ZY. Di video kali ini kita akan membuat objek seperti ini. Jadi bagaimana cara pembuatannya? Ikuti terus video ini sampai habis. Jangan di skip. Selamat mencoba. Ini adalah aplikasi Blender. Kita menggunakan Blender versi 4.1.1. Jadi untuk tampilan defaultnya akan muncul kotakan kecil seperti ini. Selanjutnya kita akan menampilkan aktivitas mouse kita di layar ini serta aktivitas keyboard kita pada layar ini. Caranya cukup mudah, yaitu cukup tekan N pada keyboard, kemudian pilih tab Screen Cascade, kemudian centang bagian sini. Oke, sekarang sudah muncul di sini. Selanjutnya kita minimize untuk tampilannya, kita geser ke kanan seperti ini sehingga bisa memperluas daripada objek ini. Oke, selanjutnya untuk objek yang kecil ini kita akan delete, kemudian kita pilih add, kemudian mesh, kemudian plane. Oke, selanjutnya kita akan merubah viewpoint ataupun pandangan kita. Masuk di view, kemudian viewpoint. Di sini ada kamera, top, button, front, back, right, left. Dan di sini sebelah kanan juga ada keterangan, semisal untuk top numpad 7. Jadi teman-teman bisa tekan angka 7 pada keyboard kita. Nanti akan tertampil tampilan top ataupun atas. Oke, kita coba di sini kita pilih top ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan memperbesar ukuran daripada objek ini. Caranya yaitu tekan S pada keyboard, S pada keyboard. S itu scale ya, ataupun memperbesar atau memperkecil. Tekan S, kemudian kita tarik seperti ini, klik. Nah, selanjutnya untuk memperbesar atau memperbesar tampilan, ini cukup kita gerakkan scroll kita, scroll pada mouse. Oke, selanjutnya untuk objek ini kita akan scale lagi terhadap sumbu Y. Tarik seperti ini. Kalau sumbu E kurang, tambah lagi. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat garis bantu, yaitu masuk di edit mode. Oke, seperti ini. Kemudian tekan Ctrl R, Ctrl R, kemudian bisa di scroll tambah seperti ini. Cukup dua dulu. Klik, kemudian kita geser sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, selesai di sini, klik. Oke, selanjutnya kita tambah satu lagi di tengah-tengah. Ctrl R, kemudian klik dua kali. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk yang bagian sini kita coba perpanjang lagi, yaitu kita tinggal tarik aja. Tarik, nah seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk bagian tengah ini coba kita scale ya. Kita coba rubah ukurannya, kita tekan S, tarik seperti ini. Oke, kemudian di sini juga bisa kita tarik lagi. Oke, seperti ini. Oke, bagian ini kita coba condongkan, tekan S, condongkan seperti ini. Oke, selanjutnya untuk bagian sini kita bisa perkecil, tekan S, kemudian seperti ini. Oke, rasa cukup. Ini coba kita, oke seperti ini. Coba kita naikkan ke atas sedikit, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat garis bantu lagi. Kita akan membagi bagian ini menjadi 7 bagian. Caranya yaitu Ctrl R, kita paskan seperti ini, kemudian scroll ke atas. Nah, ini kan ada 1, 2, 3 bagian. 3, scroll lagi menjadi 4, 5, 6, 7. Oke, kalau sudah 7, klik dua kali. Oke, selanjutnya kita akan pilih face yang akan kita buang, yaitu pilih face yang akan kita buang, kemudian shift ya, masih tekan shift,
seperti ini. Oke, selanjutnya klik kanan, delete face. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mencodongkan dulu bagian garpu ujung yang ini. Tekan S, seperti ini. Selanjutnya, biar ujung daripada garpu ini agak eh, ini ya, agak runcing ya. Oke, oke seperti ini. Oke, selanjutnya di bagian bawah kita akan tambahi lagi, kita extrude ya, yaitu kita pilih bagian bawah, kemudian tekan E, kemudian tekan Y, tarik ke bawah seperti ini. Oke, sudah klik. Kemudian kita tambah garis bantu lagi, Ctrl R, kita naikkan ke sini, kemudian Ctrl R lagi, di sini, Ctrl R, bagian sini. Oke, oke selanjutnya untuk bagian sini kita coba eh, edit, tekan S, seperti ini. Oke, ya. Kemudian bagian sini kita coba edit, tekan S, perbesar. Oke, untuk bagian sebelah sini kita akan coba perkecil, tekan S, perkecil. Oke, ini bisa dibesar lagi, seperti ini, juga bisa, seperti ini. Oke, silakan diatur sesuai dengan kebutuhan. Ini, oke, bisa diperkecil atau besar. Oke, selanjutnya kita akan menaikkan sisi ini ya. Caranya yaitu kita tinggal pilih yang warna biru Z, tarik ke atas seperti ini. Kemudian bagian sini kita naikkan sedikit, oke, seperti ini. Oke, selanjutnya bagian sini kita naikkan sedikit, oke, seperti ini. Jika masih kurang kita bisa tambah lagi. Oke, sedikit, ini juga tambah sedikit. Oke, seperti ini. Kemudian untuk bagian sini, bagian ujung ini, kita juga akan coba naikkan ya. Oke, tekan 7 untuk tampilan atas. Kita coba pilih seperti ini. Ini kita nonaktifkan aja. Pilih seperti ini. Kemudian kita masuk di tampilan depan. Kemudian tekan G. Tekan G kita geser. Seperti ini. Oke. Kita coba lihat hasilnya. Sehingga dia akan sedikit eh, mengungkit ke atas ya. Oke, selanjutnya kita akan edit, yaitu masuk di Add Modifier, kemudian Generate, kemudian Solidify. Solidify ini kita bisa atur untuk ketebalannya. Oke, jika masih kurang tambah lagi, seperti ini, sampai 0,18, sampai 20 coba, 20, oke. Seperti ini kasarannya. Selanjutnya kita pilih Object Mode, kemudian Apply. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita tambah lagi, masuk di Edit Modifier, kemudian Subdivision Surface untuk memperhalus permukaannya ya. Oke, ini bisa ditambah lagi untuk ke tingkat kehalusannya seperti ini. Oke, garpu kita sudah jadi. Kemudian kita pilih Apply. Oke, untuk garisnya coba kita hilangi dulu seperti ini.
Oke, selanjutnya kita akan memberikan warna pada material ini. Klik objeknya, kemudian kita pilih material, pilih tambah tanda panah, tambah, kemudian new, kemudian kita pilih yang material library. Oke, pilih library, sampel material. Oke, kita perlebar sedikit seperti ini. Bisa pilih yang brush metal, kemudian apply. Coba kita lihat tampilannya seperti ini. Oke, oke, hasilnya seperti ini. Semoga bermanfaat. Silakan mencoba.